Dengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Masih mengudara bersama Anda pendengar RRI Labuan Bajo FM 91,70 MHz. Pendengar, masih di sesi wawancara Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, saya Agung Sene masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, terkait musim kemarau mendatang, kami hadirkan untuk Anda informasi waspada potensi kebakaran lahan dan angin kencang di musim kemarau. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, sudah terhubung bersama kami di studio RRI Labuan Bajo via telepon Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat, Maria Patricia Christine Seran. Selamat pagi, Bu Maria. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik. Bu, ini kita ketahui saat ini untuk wilayah Manggarai Barat sudah memasuki musim kemarau, Bu, ya? Iya, benar, sejak April. Nah, bagaimana prediksi cuaca dan iklim di wilayah Manggarai Barat selama musim kemarau tahun ini, Bu Maria? Oke, baik. Untuk wilayah Manggarai Barat sendiri, sejak April Dasarian 2 atau sekitar tanggal 20-an, itu sudah memasuki musim kemarau. Nah, untuk itu cuaca umumnya itu cerah hingga cerah berawan. Iya. Walaupun di awal-awal Mei kemarin itu masih ada hujan, namun itu wajar karena kemarau bukan berarti cuaca kita tanpa hujan sama sekali. Karena biasanya itu dipengaruhi oleh adanya gelombang-gelombang atmosfer yang bisa mempengaruhi cuaca ketika gelombang atmosfer tersebut melewati suatu wilayah. Nah, pada saat musim kemarau ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian karena kemarau identik dengan aktifnya angin monsun Australia, maka angin yang bertiup itu juga sekarang bukan lagi angin barat, namun lebih kepada angin tenggara dan selatan dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Mungkin terasa angin pada saat musim kemarau juga lebih kencang dibandingkan angin pada saat musim barat. Nah, suhu udara juga diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Mungkin juga kita merasakan bahwa pada dini hari hingga pagi hari itu terasa lebih dingin. Hal ini yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah berada di musim kemarau, begitu. Nah, baik, tadi Bu Maria sempat menyampaikan tentang anginnya cukup kencang, Bu, ya? Iya. Nah, apakah akan ada misalnya potensi-potensi kayak kebakaran lahan seperti itu, Bu? Iya, justru karena dengan kombinasi bahwa kekeringan kemarau ini kan artinya bahwa cuaca lebih panas, kemudian karena kurangnya hujan gitu, curah hujan juga tidak banyak seperti saat musim hujan, maka otomatis tumbuhan atau lahan kita tuh akan lebih kering sehingga rumput ataupun lahan itu lebih kering dan dapat berpotensi terjadi kebakaran jika memang kita tidak menjaganya gitu dengan baik. Misalnya dengan membakar sampah tidak terkontrol seperti itu, ataupun misalnya dengan kita membuang puntung rokok secara sembarangan, maka dapat memicu kebakaran hutan ataupun lahan kayak gitu. Oke. Dan bisa terbawa oleh angin yang kencang ini. Nah, itu yang kami khawatirkan. Oke, baik. Hal-hal tersebut bisa memicu kebakaran lahan seperti itu, Bu, ya? Iya, tapi dari perilaku manusia. Oke, baik. Dan bagaimana peran angin kencang ini, Bu, dalam memperparah penyebaran kebakaran di musim kemarau? Peran angin tentu saja dengan hembusan angin yang agak kencang ini yang
Di sini kami amati bahwa kecepatan angin itu sekitar berkisar 5 sampai dengan 15 knot, bahkan bisa lebih gitu. Hal ini yang membuat jika di suatu wilayah itu terjadi ada misalnya kita membakar sampah dengan tidak terkontrol, tidak dijaga gitu ya maksud saya. Iya. Ketika ada angin kencang maka hal ini bisa kebakaran tersebut bisa lebih meluas, bisa merambat sehingga ke wilayah sebelahnya, tetangga, ataupun misalnya di bukit. Karena seperti kita ketahui bahwa wilayah Labuan Bajo ini kan memang banyak pebukitan gitu kan, dan rumput-rumput saat ini juga sudah terlihat mulai kecoklatan gitu, yang artinya ketika ada orang membuang perilaku kita yang masyarakat gitu dengan membuang puntung rokok secara sembarangan tidak dimatikan dengan benar, maka itu bisa memicu ketika ada angin maka membuat puntung rokok tersebut bisa membakar pada sampah pada lahan, pada rumput-rumput kering kemudian dapat meluas seperti itu. Oke, baik Bu Maria. Apa langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan oleh BMKG untuk menghadapi resiko seperti ini, Bu Maria? Eh, untuk mitigasi yang jelas kami ketika suatu wilayah memasuki musim hujan ataupun musim kemarau, yang Ya. jelas kami di sini bekerja bersama dengan BPBD. Jadi BMKG itu merupakan informasi awal peringatan dininya muncul dari kami dan kami akan meneruskan kepada BPBD di sini karena yang nanti mengeksekusi atau menyiapkan langkah-langkah mitigasi adalah dari teman-teman BPBD seperti itu. Untuk dari BMKG sendiri kami mungkin lebih kepada informasi secara terus-menerus gitu, karena kan cuaca itu juga harus diperbarui setiap harinya gitu. Jadi ketika ada potensi angin kencang maka pasti kami akan sudah menginformasikan ke dalam informasi perakiraan cuaca harian. Nah, itu juga angin kencang ini selain bisa memicu kebakaran hutan atau lahan gitu, meluasnya kebakaran hutan atau lahan yang dibantu oleh angin ini juga bisa bisa memicu tinggi gelombang. Maka hal-hal terkait informasi cuaca gitu pasti sudah kami informasikan lebih awal, minimal sehari sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, apakah BMKG memiliki sistem peringatan dini, Bu Maria, untuk kebakaran lahan dan cuaca ekstrim di wilayah Manggarai Barat ini? BMKG sendiri memang punya untuk untuk potensi tingkat kemudahan terbakar gitu, yang namanya Spartan. Oke, baik. Jadi di situ untuk tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah wilayah Manggarai Barat sendiri ini, saya lihat di aplikasi Spartan ini pada rentang legendnya warna merah, yang artinya sangat mudah untuk tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah, terutama pada wilayah seperti di Kepulauan Taman Nasional Komodo, misalnya Padar, kemudian Pulau Komodo, Rinca, dan sebagainya. Jadi mungkin per hari ini atau ketika kita berada di musim kemarau ini, maka kami juga akan rutin untuk membagikan informasi terkait potensi tingkat kemudahan terbakar ini, sehingga masyarakat juga bisa lebih bijak ketika beraktivitas dengan tidak dengan menjaga perilakunya untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan yang dapat memicu kebakaran seperti itu. Oke. Nah, Bu Maria, bagaimana BMKG sendiri menyampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau, Bu Maria? Yang di daerah terpencil, oke. Sebenarnya untuk kami sendiri BMKG itu tidak punya media penyiaran ya untuk mendiseminasikan informasi kami. Baik. Maka itu kami juga setiap hari dengan RRI kan ada 2 kali untuk informasi cuaca gitu. Kemudian selain itu juga dengan menggunakan media WhatsApp group gitu, di mana ada para pemangku kepentingan, dan di sini kami juga
berharap itu lebih kepada TNI Polri yang ada dalam grup tersebut juga, selain tentu saja selain teman-teman dari BPBD, karena TNI Polri ini yang ada sampai di wilayah-wilayah yang mungkin tidak terjangkau oleh oleh akses jaringan kami kayak gitu. Jadi Ya. berharap bahwa informasi yang kami share di media sosial kami, kemudian di WhatsApp group dapat sampai kepada masyarakat. Jadi media sosial kami baik itu Instagram, kemudian Facebook, dan juga kami juga menggandeng media massa biasanya ketika kami mengindikasikan bahwa dalam 3 hari ke depan ataupun dalam 7 hari ke depan akan terjadi perubahan cuaca, maka biasanya kami menggandeng media massa. Dalam hal ini biasa media massa lokal maupun media massa nasional gitu. Oke, baik Bu Maria, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Bu Maria ya. Mm-mm. Apa harapan dan imbauan Bu Maria sendiri selaku Kepala BMKG Komodo kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat untuk menghadapi musim kemarau di tahun ini, Bu Maria? Baik, kami dari BMKG, saya mewakili untuk stasiun meteorologi BMKG Komodo. Ya. Dengan kondisi cuaca panas kering ini, kemarau ini, maka kami menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih, menghemat penggunaan air bersih, kemudian menghindari pembakaran lahan atau sampah tanpa pengawasan yang dapat memicu meluasnya kebakaran, apalagi dengan angin yang lebih kencang di musim kemarau. Kemudian melindungi kulit ya dari paparan saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian juga menjaga kesehatan dengan minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Nah, sementara untuk bagi pelaku aktivitas di laut tetap waspada terhadap potensi perubahan kondisi cuaca di laut seperti angin kencang, kemudian adanya awan konvektif yang terbentuk di sekitar perairan karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saat kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Dan pantau informasi resmi hanya dari BMKG sebagai acuan utama dalam setiap perencanaan aktivitas. Gitu saja. Oke, baik Bu Maria, terima kasih untuk waktu yang sudah Bu ya, untuk sudah Baik, disiapkan. Terima iya. kasih banyak. Sehat-sehat selalu Bu Sama-sama. Maria. Iya, sehat-sehat juga. Siap. Terima Terima kasih. Selamat kasih. pagi. Selamat pagi.